Mencari kitab suci ke barat antara integritas dan solidaritas, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebelum saya bacakan, ingin terlebih dahulu saya mengatakan bahwa di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah melakukan jokes sejak dalam judulnya. Ini judulnya humor, dan tentu dengan judul yang seperti ini kita tidak boleh lah untuk saling menghujat, untuk emosi larut-larut dalam kemarahan dan semacamnya itu. Karena di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sangat lentur sekali menanggapi apa yang kemudian ingin ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di sini. Beliau ini berarti dari judul di sini kita dapat simpulkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah seorang yang humoris, lentur, dan bisa diajak bicara dengan gaya apa saja, fleksibel lah begitu ya. Ini juga penting untuk semua agar supaya di sini kita memahami betapa pentingnya kemudian untuk beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan siapa kita bicara dan dengan gaya apa tepatnya agar sama-sama enak begitu ya. Ini jokes anak muda ini, ya Allah. Kita bacakannya. Sun Gokong lahir di Gunung Huakuo. Tentu di sini bukan ingin membahas bukan ingin membahas Sun Gokong ya. Ada hal mungkin yang ingin disampaikan di bawah nanti. Ini deskripsinya dulu, pengantar dulu. Sedang menggambarkan Sun Gokong di sini. Gunung bunga-bunga dan buah-buahan dari sebuah batu yang menerima saripati matahari dan bulan selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan gua Suilian atau di sini yaitu adalah gua tabir air. Ia berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah keramat lalu menemui dan menjadi pengikut Bodhi, salah satu guru Buddha. Ia mempelajari seni bertutur kata dan berbudi pekerti. Ia mendapat tugas mendampingi Biksu Tong Samcong untuk mencari kitab suci ke barat. Ia ditemani oleh siluman babi bernama Cut Patkai dan siluman air bernama Ushing. Ia mempunyai tongkat sakti yang bernama Ruji Jingubang. Di paragraf selanjutnya ini baru ide pokok yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bisa terlihat, yaitu adalah Gus Rumel. Di sini dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Rumel mirip Sun Gokong. Mungkin ada perbedaannya ya di sini. Lahir di dekat Gunung Genuk. Kita akan lihat di manakah wajah syabahnya, di manakah letak persamaan dan perbedaannya. Gus Rumel mirip Sun Gokong. Lahir di dekat Gunung Genuk, Gunung Randu dan Pepaya. Ia berjalan mencari kitab sezaman ke negeri Tihama, ke negeri Tihama. Bedanya Sun Gokong berhasil mendapatkan kitab suci itu, Gus Rumel nampaknya tidak. Artinya di sini kondisi daripada Sun Gokong ini mirip dengan kondisi daripada Gus Rumel Abbas secara umum ya. Nggak masih detail bahwasanya kalau Sun Gokong itu dikelilingi oleh banyak monyet, kemudian juga apakah Gus Rumel ini juga sama gitu. Enggak, artinya secara umum saja. Begitu, dan ada perbedaan dari secara umum itu adalah di sini dikatakan Gus Rumel tidak mendapatkan sebagaimana Sun Gokong menemukan kitab suci itu. Di sini kata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Rumel tidak menemukan kitab sezaman itu. Kemudian Gus Rumel nampaknya tidak ya. Ini kata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak ada rotan akar pun jadi, tak mas bungkal diasah, tak kayu jenjang dikeping. Tidak ditemukan kitab sezaman tentang Ubaidillah, kitab sezaman lain bisa dibawa. Kitab sezaman dengan Ubaidillah namun tak ada nama Ubaidillah. Atau bisa saja kitab sezaman yang ada nama Ubaidillah, tetapi maksud sezamannya bukan sezaman Ubaidillah, tetapi sezaman dengan penulisnya. Bisa jadi abad 10, 11 atau 15 Hijriah. Sun Gokong memang cerdik, senang sekali mengangkat tongkat sakti Ruyi Jingubangnya. Ia menguasai ilmu berubah wujud. Ia mahir jurus Jindoyun atau bersalto di atas awan. Namun kadang sinerginya berlebih. Untuk itu Biksu Tong memberinya sebuah bandana atau di sini adalah cekak rambut agar ia dapat terkontrol. Jika Sun Gokong lepas kontrol, maka kepalanya akan terasa sakit. Walau tanpa terang-terangan, Gus Rumel telah memberikan PHP tentang kitab sezaman. Dengan memperlihatkan beberapa manuskrip dari jarak jauh kepada publik, seakan pencariannya ke barat berhasil. Rendah-rendah harapan tersulam bagi Balawi dan pendukungnya. Asa yang masih berasap ditiup lagi. Kaum proletariat berkaca-kaca. Kaum kapital tersenyum, walau mereka faham. Penulis tidak tega menginsafinya.
Perasaan jangan dipermainkan. Kemarin penulis sematkan gelar historian humanis. Waktu itu jarak masih terlalu dekat. Persiapan adaptasi jiwa diperlukan. Namun hari ini berjalannya waktu telah berhasil memberi penjelasan untuk suatu keadaan. Itulah sunnatullah. Wah, ini sudah bahasa kiai ini. Jika semua benar-benar siap, mintalah secarik daluang bertanda tangan. Kita duduk menghitung kepastian. Jika menyerah, berhentilah meniupkan angin surga. Ilmu pengetahuan mempunyai teori dan metodologi. Dari sana, siapapun yang memahaminya akan mengetahui muara dari algoritma induktif penelitiannya, walau belum ditelusuri sampai ujungnya. Apalagi peristiwa diskusi ini telah sedayung lagi ke ujung. Semua bintang di langit telah menunjukkan angin akan membawa layar kemana. Semua bintang di langit telah menunjukkan angin akan membawa layar kemana. Tidaklah adil jika kesimpulan yang telah hadir di kepala lalu diterjemahkan dalam kalimat yang berbeda, sebaik apapun tujuannya. Apalagi jika karena itu Cut Pat Kai sampai berani membiaskan ilmu pasti menuju kera. Membiaskan ilmu pasti menuju kera, bukan membiaskan ilmu pasti. Setelah ilmu nggak koma ya, langsung ilmu pasti menuju kera. Dan Wusing membawa-bawa sejarah Musailamah Al-Kadzab. Di sini pejamkanlah mata lalu beristighfar. Langkahkan kalbu menuju telaga kebenaran. Lalu resahkanlah atau rasakanlah segarnya makrifat dalam keheningan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani ini tulisannya bentuk prosa, cuman ini agak puitis ya, menggunakan kalimat-kalimat yang bisa kita anggap sebagai dengan konstruksi puitif ya. Jadi di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah menggunakan bahasa yang sangat humoris untuk mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya serius. Kalau saya bacakan di akhir itu bahwa ayolah kita sama-sama merenung, jangan saling menghujat, jangan saling mengatakan ini iri, dengki, ini dikatakan lalu kemudian apa namanya itu, kalah panggung, kalah tenar dan segala macam. Sementara di sini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini selama ini adalah ungkapan-ungkapan yang argumentatif. Dan di sini kita coba sesekali membaca itu bukan hanya sekadar teks ya. Kita pahami kalimatnya. Tentu kalau saya baca tulisan ini dengan dibacakan ke publik seperti ini beda dengan ketika saya baca sungguh-sungguh ya. Ketika sendiri itu pasti beda. Karena kan ini hanya membacakan untuk publik. Cara bacanya, cara perenungannya, cara memahaminya tentu tidak sebagaimana saya baca, sebagaimana teman-teman lihat di sini, tidak. Pasti beda. Dan tadi ada hal menarik di ujung tadi ketika di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah sangat-sangat serius dalam hal ini. Saya melihat Kiai Imad ini serius ya menanggapi persoalan ini walaupun disampaikan dengan cara yang humor. Di sini mohonlah agar supaya kita ada semacam apresiasi intelektual sebagai sesama pelajar, sebagai sesama orang yang mempelajari gitu. Jangan cuma bisa menghujat, jangan cuma bisa meremehkan, jangan cuma bisanya memandang kecil, tapi kita coba secara objektif dan saling merenung dari semua ini bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga ini ada garis besarnya perlu kita apresiasi ya. Apalagi ini bentuknya kajian begitu. Soal mungkin prasangka kita ini iri, dengki dan segala macam itu cobalah jangan terburu-buru untuk mengatakan seperti itu terlebih dahulu ya. Begitu ya. Kalau ingin mengatakan iri, dengki dan segala macam siapapun bisa. Cuma kan untuk apa begitu? Kira-kira begitu. Mungkin dalam konten ini saya salah berkata-kata, saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.